Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 40. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi, jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan, yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah. Kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu, yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismael bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa itu, dan Yezanya, anak orang Ma'aka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka, Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain, mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat
Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka. Maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak, dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan, amat sangat banyaknya. Pada suatu kali, Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa, dan mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis Raja Bani Amon telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau?" Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, "Baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa." Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yeremia pasal 40 ayat 1 sampai 16 ini, perikop ini mencatat kejadian setelah kehancuran Yerusalem oleh Babel, di mana Yeremia dibebaskan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal Babel. Yeremia yang semula ikut tertawan bersama orang Yehuda dibebaskan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan Babel, mengakui bahwa kehancuran Yehuda adalah karena dosa mereka terhadap Tuhan. Yeremia diberikan kebebasan untuk pergi ke Babel atau tetap tinggal di Yehuda. Ia memilih untuk tinggal dan bergabung dengan Geladia di Mispa. Geladia seorang pemimpin yang ditunjuk Babel, mengajak rakyat yang tersisa untuk hidup damai di Yehuda dan menerima kekuasaan Babel agar mereka bisa membangun kembali kehidupan mereka. Banyak orang Yehuda yang sebelumnya melarikan diri ke negeri lain mulai kembali dan mengumpulkan hasil panen. Yeremia yang sengsara sebagai tawanan yang tak bersalah akhirnya dibebaskan, bahkan diberi tawaran untuk bisa ikut ke Babel. Dengan pergi ke Babel, pastinya Yeremia akan mendapatkan kehidupan yang nyaman. Tetapi dia juga boleh memilih untuk tetap tinggal di Yerusalem bersama orang-orang miskin yang tersisa di bawah kepemimpinan Geladia. Ternyata Yeremia memilih untuk tinggal bersama rakyat yang menderita. Mungkin kita bisa berkata Yeremia bodoh. Dia bisa mendapatkan kenikmatan, perhatian, bahkan kekayaan. Selama ini nubuatan disampaikan mendukung kekuasaan Babel. Itu pasti menyukakan raja. Tak ada gunanya memilih hidup tidak nyaman bersama penguasa baru di tengah puing-puing kota dan orang-orang miskin lemah yang tersisa. Apakah salah jika dia memilih untuk pergi ke Babel? Bukankah kehancuran Yehuda adalah kehendak Allah dan telah tergenapi? Inilah ketaatan luar biasa terhadap panggilan Tuhan. Yeremia dipanggil bukan hanya untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, tetapi juga untuk membangun dan menanam. Bisakah kita bayangkan beratnya kehidupan Yeremia? Dia disalahpahami dan bisa dianggap tidak cinta negeri. Malahan dia menubuatkan kehancuran bangsanya dan kemenangan bangsa lain. Bisakah dibayangkan kesedihannya dalam menyampaikan nubuatan yang membuatnya kehilangan orang-orang sebangsanya? Tetapi dia tetap menaati panggilannya. Tidak semua orang dipanggil sama seperti Yeremia. Tetapi setiap orang percaya pastilah Tuhan panggil untuk menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Tidaklah mudah setia mengikut panggilan Tuhan. Ada harga yang harus dibayar dan biasanya itu adalah kenyamanan hidup.
Kenyamanan tidaklah negatif karena Tuhan juga menjanjikannya. Kenyamanan itu berkat Tuhan yang baik, tetapi kadang berkat yang baik ini harus direlakan demi lebih lagi dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Bulan Yeremia 40 mengajarkan kita tentang keadilan dan kesetiaan Tuhan. Pentingnya memilih dengan bijak serta perlunya berhati-hati dalam kepemimpinan dan mendengarkan nasihat yang benar. Kita diajak untuk percaya dan taat kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di renungan besok hari. Shalom.